Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa di video saya dalam pembelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Kali ini saya akan membahas materi terkait overhaul kepala silinder ya, dalam kompetensi dasar yaitu perbaikan kepala silinder. Jadi teknis-teknis pembelajarannya sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Kalian bisa akses materi-materi lewat e-learning. Di situ saya sudah bagikan modul perbaikan kepala silinder. Kemudian saya sudah siapkan tugas untuk Anda, yaitu tugas pertama adalah merangkum bab perbaikan kepala silinder. Jadi kita cek dulu halaman e-learning ya. Bagi kalian yang belum mengerjakan tugas, silakan segera saja dikerjakan tugasnya. Ya, untuk yang sudah mengerjakan tugas, saya apresiasi. Tugas Anda sudah saya terima, sudah saya nilai, ya. Kemudian tinggal Anda melangkah atau melanjutkan materi berikutnya. Kita pelajari langkah-langkah dalam perbaikan kepala silinder. Ya. Biasa untuk membuka e-learning kamu harus login dulu menggunakan NISN kamu ya. Username dan password itu biasanya sama, menggunakan NISN. Nah, kemudian kamu masuk ke halaman e-learning, nanti menuju ke halaman mapel yang kamu tuju, yaitu PMSM kelas 12 ya. Dalam PMSM kelas 12 saya sudah menyajikan stimulus berupa video perbaikan kepala silinder. Di situ kamu ditugaskan untuk mengerjakan tugas yang pertama, yaitu mereview poin-poin penting yang tersirat di dalam video perbaikan kepala silinder ya, minimal 5 poin. Nah, ini sudah saya cek. Tugas ini yang mengerjakan dari jumlah 53 anak TSM 1 maupun TSM 2, yang mengerjakan baru 13 anak. Nah, ya silahkan untuk yang lainnya yang belum mengerjakan segera saja untuk mengerjakan. Ada tanggal atau deadline yang harus kamu ketahui, yaitu paling lambat mengerjakannya adalah besok Selasa tanggal 28 Juli pukul 12 ya malam. Jadi kamu silahkan yang belum mengerjakan, kerjakan tugasnya ya. Nah, jadi untuk yang 13 anak ini saya ucapkan terima kasih sudah mengumpulkan tugas. Nilai Anda sudah keluar, silahkan dicek di e-learning Anda masing-masing ya. Kemudian untuk tugas yang selanjutnya ada modul perbaikan kepala silinder. Tugasnya yaitu Anda merangkum. Nah, tugas rangkuman, silahkan rangkum modul perbaikan kepala silinder di buku PMSM kalian masing-masing. Waktu merangkum bebas, saya tidak menetapkan jadwal kapan harus dikumpulkan. Yang penting di buku PMSM kalian sudah ada catatan modul perbaikan kepala silinder. Nantinya apabila kita melaksanakan tatap muka, buku PMSM kalian ini saya akan kumpulkan dan saya cek satu-satu rangkuman yang sudah kalian catat ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh materi tentang perbaikan kepala silinder, di grup WA tadi sudah saya share daftar hadir. Silahkan ditulis dulu nama-nama yang hari ini hadir Senin tanggal 27 Juli 2020 sebagai bukti kehadiran hari ini ya. Nah, kemudian untuk materi modul perbaikan kepala silinder ini boleh kalian download di e-learning atau boleh kalian akses materi-materi lainnya di halaman web atau blog yang sudah pernah saya kasih, yaitu halaman webnya, yaitu kalian ketik saja. Nah, ini sudah muncul langsung di Automotive Class. Alamatnya afrizalbahri.wordpress.com ya. Nih, afrizalbahri.wordpress.com. Kamu masuk ke materi otomotif ya, materi teknik otomotif. Kamu buka materi teknik otomotif ini, nanti kamu akan mempelajari
mekanisme katup, berarti kamu harus masuk ke materi mekanisme katup. Ya. Nah, di situ sudah saya jelaskan ya capaian kegiatan belajar dalam memahami materi ini. Ya, tentunya satu, kamu bisa memahami dulu komponen-komponen mekanisme katup. Ini tidak usah kita bahas lebih detail lagi karena sudah kamu pelajari kemarin di kelas 11. Kemudian fungsi-fungsi komponennya juga kamu sudah pelajari di kelas 11. Kemudian cara perawatannya ya, kelas 11 juga kamu sudah mempelajarinya. Nah, di kelas 12 ini kita fokuskan kamu di perbaikan kepala silinder. Jadi silakan langsung saja kamu menuju di materi overhaul kepala silinder di materi PowerPoint. Ya, bentuknya PowerPoint. Overhaul kepala silinder dengan sepeda motor yang saya gunakan di sini adalah Supra NF 100cc. Nih. Ya. Di situ dijelaskan cara pelepasan, kemudian cara pemeriksaan, meliputi pengukuran komponen, dan hasil pemeriksaan harus kamu simpulkan. Setelah itu baru langkah perakitan. Ya. Nih. Sebelum memasuki cara-cara perbaikan, tentunya kalau untuk pelepasan kepala silinder, kalian tentunya dalam kelas 11 kemarin sudah mempelajari bagaimana cara melepas kepala silinder ya. Jadi, ada hal-hal yang penting harus saya sampaikan, bukan bagaimana cara melepasnya, tetapi hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam melepas kepala silinder ya. Untuk pelepasan kepala silinder kamu gunakan job sheet ya. Pasti kamu bisa, tetapi ada hal-hal yang tidak disampaikan di dalam buku panduan maupun job sheet tersebut. Contohnya dalam melepas kepala silinder kita harus mengetahui karakteristik mesin ya, dimana mesin itu posisinya dalam keadaan seperti apa ya. Contohnya di temperaturnya, kita mau melepas pada kepala silinder pada kondisi panas atau dingin, kita cek dulu. Kemudian ya, hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebelum melepas kepala silinder, posisi piston sudah berada di top kompresi atau belum ya, atau di titik mati atas belum. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian cara pembongkaran baut-baut kepala silinder ini harus sesuai dengan SOP ya, tidak boleh ngasal. Ya, dalam kondisi panas ketika melepas baut kepala silinder ini tidak boleh melepas langsung di bagian mur penutup kepala silinder, tapi kita harus melepas dulu bagian baut pengikat samping kepala silinder. Nah, ini ya, bagian baut pengikat samping kepala silinder ini sebentar ya. Bagian bagian baut pengikat samping kepala silinder ini yaitu yang terletak di bagian samping kiri blok silinder. Ya, saya tandai ini yang bertanda merah, lingkaran merah ini adalah baut pengikat samping. Itu ketika kondisi mesin panas, kamu harus melepas baut samping terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kepala silinder tidak terjadi kebengkokan. Ya, lepas dulu baut samping, kemudian kamu lanjut di bagian mur pengunci kepala silinder. Ya, mur pengunci kepala silinder. Ada 4 mur, ukurannya 10 mm. Gunakan kunci T 10 mm atau kunci ring 10 mm untuk melepas mur-mur tersebut dengan cara menyilang ya, tidak boleh acak tapi menyilang. Tidak boleh urut ya, atas bawah, tetapi biasanya kita buka dari bagian teratas, kemudian bawah kanan, kemudian kiri
bawah kemudian kanan atas, itu menyilang ya. Ketika melepas baut mur ini, perhatikan cara atau SOP yang harus dilakukan. Nah, itu poin-poin penting ketika melaksanakan pembongkaran kepala silinder ya. Tuh. Selain itu, ketika kepala silinder sudah terlepas, nantinya kamu akan disajikan dengan komponen-komponen mekanisme katup. Nah, ketika kamu sudah membongkar kepala silinder, bagaimana cara langkah-langkah membongkar komponen-komponen yang kecil yang terletak di bagian kepala silinder. Contohnya poros pelatuk. Nah, ini harus kamu perhatikan cara pelepasannya dan cara pemasangannya. Poros pelatuk ini mempunyai ulir di satu bagian saja ya. Biasanya ulir ini digunakan untuk melepas atau mempermudah ketika pelepasan. Nah, ulir dari poros pelatuk ini mempunyai ukuran 8 mili. Jadi kamu gunakan baut 8 mm untuk melepas poros pelatuk. Nah, ketika sudah dilepas, nanti ketika kamu perakitan jangan sampai terbalik ketika memasang poros pelatuk. Ulirnya kamu masukkan terlebih dahulu. Nah, karena ulir ini hanya satu sisi saja. Jadi kalau kamu sampai terbalik, akibatnya poros pelatuk ini nanti akan susah ketika dilepas kembali. Ya, ini poin penting yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, pelepasan poros hubungan atau noken as. Ya, ketika melepas noken as, ini sebenarnya kita sedikit dengan cara kekerasan, tetapi harus memperhatikan prosedur pelepasannya. Karena pada noken as ini terdapat biring atau laher yang sangat riskan sekali terjadi kerusakan. Ya. Apabila kita memukulnya dengan cara yang salah, poros atau biring yang kamu lepas ini malah akan rusak dan menimbulkan suara berisik pada bagian kepala silinder ya. Jadi cara melepas poros hubungan ini kamu pukul pada bagian yang seharusnya dipukul ya. Untuk melepas poros hubungan kamu lepas dari biring yang kecil ya. Jangan kebalik ya. Biring yang kecil nanti keluar terlebih dahulu biring atau laher yang besar melalui lubang rantai keteng atau rantai kamprat. Ya. Memukulnya dengan cara memukul poros noken asnya atau bagian poros noken as. Jangan memukul pada bagian terluar biring karena bisa merusak bantalan atau kita sebut dengan pelor yang berada di dalam biring tersebut. Ya, tuh. Nah, selanjutnya ketika pelepasan komponen katup ya, menggunakan alat valve spring kompresor. Nah, yang harus diperhatikan dalam pelepasan ini, kamu harus hati-hati dalam menggunakan alat valve spring kompresor. Jangan terlalu kuat ketika mengepres bagian pair ya, spring ya. Karena pegas ini kalau kamu tekan terlalu kuat ya, kekuatan pegas menjadi berubah ya. Yang mana kalau pegas ini kekuatannya berubah, maka akan mempengaruhi nantinya dalam sistem mekanisme katup, menjadikan performa sepeda motor menjadi lemah ya. Jadi tidak boleh menekan pegas katup terlalu kuat. Seperlunya saja. Kalau pengunci katup sudah terlepas, sudah tidak boleh kamu menambah tekanan lagi pada pegas katup. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, semua komponen sudah terlepas, nantinya kamu akan ditujukan di bagian pemeriksaan kepala silinder. Tentunya di bagian pemeriksaan saya tidak akan membahas langsung ya, tetapi kita harus mengetahui dasar-dasar pemeriksaan. Di kelas 12 saya akan mengupas lagi bagaimana cara
membaca alat ukur, karena alat ukur ini penting ya. Kita gunakan alat ukur ini nanti di pemeriksaan ya. Alat-alat apa saja yang kita gunakan, contohnya seperti gambar ini alat ukur mikrometer. Kemudian ada alat ukur lagi yaitu vernier caliper atau jangka sorong. Ada alat ukur mistar baja ya. Ini. Kemudian filler gauge ya. Nah, itu alat-alat, ada dial indikator. Nah, itu alat-alat ukur yang harus kita pelajari ya. Nah, dalam diskusi kali ini saya akan membahas alat ukur jangka sorong dan mikrometer. Nantinya saya akan mengirimkan file berbentuk foto dan kita coba berkompetisi ya. Kompetisinya adalah siapa yang cepat bisa membaca alat ukur tersebut ya. Silakan langsung komen ketika foto pengukuran saya kirimkan, silakan cepet-cepetan komen hasil alat ukur itu berapa ya. Kita review dulu cara membaca alat ukur jangka sorong dan mikrometer ya. Untuk pemeriksaan kepala silinder sendiri nanti saya bahas di video pertemuan selanjutnya. Oke, begitu saja. Jangan lupa daftar hadir hari ini kamu isi. Video dari saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silakan di grup WA ataupun jawab pribadi atau WA pribadi saya. Seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.